Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, depan kita adalah Hyundai Creta Prime yang 2 ton. Yang mobil ini itu ya harganya tembus di angka 400 jutaan up ya, 409.500. Yang mobil ini itu head to head dengan sekelas Mazda CX-3 atau CX-5 atau bahkan untuk Honda HR-V itu ya head to head lah dengan mobil ini. Kalau kita lihat desainnya lebih itu ya lebih agak mengotak-kotak, dan ini membuat mobil ini jadi kelihatan lebih kekar kalau kita lihat. Nah, apalagi yang warna merah ini adalah warna yang menurut saya cukup unik dan cukup favorit lah harusnya di kelasnya. Sebenarnya ada lagi yang lain tuh, ada yang warna hitam yang ada di depan, dan di tengah-tengah ini itu ada Hyundai Ioniq yang ini menjadi salah satu superstarnya mobil Hyundai yang ada di Indonesia. Apalagi mobil ini tuh dirakit di Indonesia, termasuk kereta ini. Kereta ini adalah mobil yang juga dirakit di Indonesia dengan harga yang kita sebutin tadi di awal. Buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, jangan lupa hubungi kontak kita di deskripsi. Dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan gambar jempol ke atas buat kita lebih semangat lagi untuk mengulas mobil-mobil keren yang ada di Hyundai ini apalagi. Dan bagikan video kita kemana-mana melalui media sosial kalian, kan ada banyak lagi informasi otomotif yang bakal kita share melalui YouTube channel ini. Nah, kita mulai dari bagian depannya dulu. Nah, si Hyundai Creta Prime ini kalau kita lihat di bagian depan, sebenarnya memang mobil-mobil Hyundai itu kurang lebih sama ya, termasuk yang Ioniq ini lebih kelihatan bling-bling kalau kita lihat dari depan, apalagi untuk lampunya. Ini grillnya kalau kita lihat ini modelnya kayak grill ya, tapi di sini lampu yang dibikin jadi kelihatan kayak bagian dari grill. Nah, ini nggak ada lampunya, yang ini 3 ini ada lampu di situ, dan dia dibikin jadi smoke warna hitam kayak gitu supaya lebih kayak kamuflase bahwa itu adalah grill. Nah, di bagian bawah ada lampu utamanya yang dia udah pakai LED multi reflector kayak itu, di bawah ada lampu seinnya, dan ya kayak gitu modelnya. Keren ya. Oh, lampu sein kalau nggak salah dari bawah ini fog lamp ya, kalau nggak salah. Nah, kayak gitu. Terus di bagian depannya dominan warna silver, sama kayak yang ada Ioniq juga dominan warna silver. Jadi memang warna silver sama warna chrome itu adalah warna yang identik dengan menarik perhatian gitu. Terus di bagian bawah ada aksen warna merah lagi, dan termasuk grill untuk pendinginan ke bagian dalam mesinnya. Kalau kita lihat radiatornya tuh dari atas sampai ke bawah, itu panjang dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk bonetnya di bagian tengahnya dia lebih naik ya, jadi lebih kekar kalau kita lihat dari dalam. Terus untuk visibility cukup luas sih harusnya untuk visibility-nya. Lalu kemudian di sini ada wiper lagi, dan di bagian sini ada lampu sein yang disematkan pada spionnya. Terus di bawah ada side skirt-nya lagi, dan untuk handle pintunya nih yang lumayan garang ya, dibuat lebih besar kayak gitu, jadi lebih kokoh. Untuk dipegangnya ada tombol buat lock unlock-nya karena udah pakai smart key keyless. Di belakang juga sama. Handle pintunya ukurannya raksasa. Ada side skirt lagi. Over fender yang menyambung ke side skirt, dan side skirt-nya warna silver kayak gitu, memanjang dari belakang ke depan. Untuk ban belakangnya ukurannya bannya pakai yang Goodyear. Bannya pakai yang Goodyear, lalu kemudian ukuran velgnya ring 17. Bannya 215/60. Terus untuk velgnya dia dual tone gunmetal perpaduan dengan warna silver, jadi kelihatan oke juga. Nah, di belakang kelihatan tuh shock breakernya panjang dari bawah ke atas, enak aja dilihatnya gitu. Nah, terus bagian belakang lagi ada bumper belakang yang seolah-olah menyambung dari depan nyampe ke bagian bumper paling belakang. Nah, di belakang sini kelihatan ya ada tulisan Hyundai Creta yang sangat besar fontnya, lah kemudian di bagian bawah sini ada tulisan Prime-nya, dan untuk lampunya itu memanjang ya dari sini. Terus ada pemisahnya lagi, ada tambahannya satu sini dan di sini lagi. Lalu kemudian ke bawah tuh, lalu kemudian ada lampu-lampu lainnya, masuk lampu seinnya, lampu belakang, dan lampu mundurnya dari situ semua. Nah, di atas sini ada high mount stop lamp yang dia modelnya kayak bar ya, dan kalau kita lihat kayak kurang presisi ya. Ya, tapi kayak gitulah. Harga mobilnya 400 juta by the way. 409, dan di atas ada Sharvin antena, terus di belakangnya wiper
Dan ada defogger belakang untuk membuat mobil ini aman pada saat kondisi hujan dan berembun gitu. Nah, di bagian belakang ada kamera mundurnya juga. Lalu kemudian ada sensor parkir untuk belakang, dan lampu mundurnya termasuk reflektornya posisinya agak ke bawah gitu. Jadi, cakep ya. Nah, di bagian belakang sini kelihatan kayak ada grill ya, tapi itu bolongannya nggak tembus masuk ke depan, dan cukup tinggi untuk bagian belakangnya. Untuk mobil-mobil crossover ya bisalah untuk diajak sedikit-sedikit masuk ke tempat-tempat yang pedesaan gitu. Nah, di bagian atas di sini ada perintilan-perintilan yang dibagikan oleh Hyundai. Nah, sama kayak Hyundai Ioniq juga untuk bukaan tempat barangnya yang ada di bawah. Modelnya kayak gini, nggak langsung yang memanjang, tapi bisa diangkat lagi untuk bagian depannya, tinggal ditarik dikit, kemudian diangkat gitu kan. Nah, tinggal diturunkan dan dimajukan lagi kalau misalkan kita mau mengembalikan. Dan di bawah sini ada ban serep yang dia, apakah dia full size? Oh, enggak, temporary ya. Untuk ukurannya sih kurang lebih sama ya, Ring 17 juga untuk ukuran bannya, tapi dia velgnya velg kaleng. Jadi ya nggak enak aja kalau misalkan ban serep pakai lama gitu kan, kelihatan velg kaleng itu, jadi mobil ini jadi kelihatan murah. Nah, terus bagian dalam ada penerangan, terus ada di sini power outlet kalau misalkan kita duduk-duduk di belakang, pen charging juga. Untuk speaker belakang di bawah bagian belakang sini ada kayak semacam subwoofer ya, semacam. Dan itu speakernya dari Bose, large space to load your belongings. Ukurannya bisa lebih dari 1.300 liter, lumayan besar ya untuk tempat bagasinya, dan memang besar nih untuk naruh barang. Dan kalau kita lihat di sini agak flat juga, rata dari depan ke belakang, tinggal ditarik barangnya kalau misalkan kita mau turunkan barangnya dari area bagasi itu. Nah, kita intip bagian dalam. Sebenarnya mobil ini udah pernah kita ulas juga sebelumnya, cuman kita merefresh saja informasinya karena uploadan kita sebelumnya maybe udah ketinggalan update gitu. Nah, di sini pintunya dia materialnya kayak kulit, tapi dia hard plastik. Di bagian bawah juga hard plastik. Untuk dudukan tangannya dia baru kulit. Ini handle pintunya cukup besar dengan tempat naruh handphone yang cukup besar juga, atau tempat naruh barang di situ besar. Bottle holder di bawah, bukan cup ya. Dan ini speakernya sama Bose juga di bagian sebelah sini, dan ini kualitasnya pastinya nyaman untuk kita dengerin musik. Power window-nya cuma ada satu ya, karena di bagian belakang. Terus di sini ada buat naruh barang, yang ini cukup premium juga untuk materialnya. Di sini materialnya hard plastik, dan untuk joknya dia pakai yang kulit dengan lubang-lubangan kayak gitu, jadi cukup aman lah untuk nggak kepanasan bokong kita pada saat duduk di situ. Nah, ada armrest yang dia dilengkapi dengan cup holder 2 kiri kanan, dan di atas ada headrest 3 yang bersusun rapih ya. Dan ini bisa buat 3 orang di belakang, tapi memang lebih nyaman untuk 2 orang yang ada di kiri kanan tuh. Nah, kayak gitu. Terus di bagian dalam kita enak ya, empuk duduk di bagian joknya. Nah, di bagian sini ada USB slot dan termasuk buat naruh handphone kita pada saat di charging. Dan di bagian bawahnya ada kisi-kisi AC ya, yang ada di belakang tuh, ditaruhnya di bawah sini. Kalau Ioniq kan ditaruh di pilar, kalau ini ditaruh di bawah sini, cukup oke juga. Nah, terus di sini ada indikator untuk air purifier yang kalau nggak salah bagian situ. Dan kalau kita lihat ada sunroof, panoramic roof, intinya panjang dari depan sampai ke belakang lah. Dan di bagian belakang tuh bisa kita lipat lagi joknya kalau misalkan kita butuh tempat atau butuh bagasi yang lebih luas lagi. Cuman ini memang nggak begitu rata ya, karena memang ada agak turun di sini. Tapi so far ini akan membuat loading barang jadi lebih luas pada saat kita butuh tempat buat taruh barang. Nah, ini mesti diselipin ke dalam sini sebelum Nah, ini harusnya diselipin ke dalam sini nih. Kurang lebih kayak gitu ya, kalau misalkan kita butuh buat naruh barang kali ya. Ya, kalau nggak salah kayak gitulah, kalau nggak salah. Nah, ini buat seat beltnya dia 3 titik tuh, dari belakang, samping ke bagian tengah. Untuk bagian depannya kita ngupdate lagi interiornya si Hyundai Creta ini kayak gini ya.
Untuk pengaturan joknya high adjuster dia masih manual. Dia belum ada electric seat, termasuk untuk untuk slidingnya. Semua masih manual, high adjuster, recline, dan ada lumbar support. Kemudian untuk joknya sama materialnya kulit dengan lubang-lubangan juga, jadi lebih berasa empuk. Memang biasanya kulit tuh kelemahannya kalau misalkan gak ada lubang-lubangannya dia agak berasa kaku ya, karena memang udara udara terkompresi di dalam jadi nggak keluar. Kalau ini kan dengan lubang-lubangan kayak gini bikin joknya jadi lebih empuk, biasanya kayak gitu. Nah buat armrestnya dia materialnya udah dibalut kulit ya, dan ini kelihatan mewah. Di bagian bawah sini ada buat tempat naruh barang lagi. Di sini ada kayak motor untuk air purifier ya. Untuk parking brake-nya dia udah elektrik dengan auto hold, dan ada mode berkendaranya di sini buat mode berkendara dengan mode traksinya itu bisa diatur dari situ. Nah terus ini air purifier-nya, lalu kemudian untuk kamera mundurnya bisa di on off kan di situ. Transmisinya otomatis, bisa triptonic sepertinya kalau kita lihat ada plus minus. Kemudian tempat buat naruh barang. Nah ini ada tulisannya tuh, no need to look for a cable, just place and charge. Berarti harusnya itu ya wireless charging. No need to look for a cable, just place and charge. Tapi ada power outletnya lagi di situ, ada USB, ada power outlet buat 12 volt 180 watt, lalu kemudian ada USB lagi, jadi ada 3 intinya slot minimal untuk charging handphone. AC-nya udah digital pastinya, tapi dial fisik kayak gitu, jadi lebih asik untuk dioperasikan sambil kita mengemudi. Terus di bagian tengah head unitnya ada tombol-tombol fisiknya ya, jadi semua tombol-tombol fisik itu sangat membantu ya pada saat kita mengemudi. Nggak perlu melihat ke layar ya untuk kita mengoperasikan bagian head unit itu. Dashboardnya ya cukup sederhana ya ala Hyundai Creta, lalu kemudian di atas ada spion tengah yang dia belum elektrokromatik. Dan ada sun visor pastinya dengan vanity mirror bagian sini. Untuk setirnya, pastinya setirnya ini bisa diatur untuk naik turun bisa, maju mundurnya juga bisa, dan ini maju mundurnya cukup jauh, jadi enak bener-bener untuk kita bisa mengatur posisi pengemudi sesuai keinginan. Dan kelihatan dari sini dia ada pedal shifter, bagian sebelah kiri ada audio switch-nya, bagian sebelah kanan ada cruise controlnya, dan ini bisa buat lane keep assist-nya, cruise controlnya, dan enak naik turunnya. Sorry batuk. Nah ada stability control, lalu kemudian ada start dan stop engine buttonnya di bagian bawah. Dan kalau kita lihat head unitnya dia model digital kayak ini, jadi kelihatan lebih modern dan mewah bos. Cakep ya, memang cakep sih harusnya. Transmisinya otomatis, mesinnya kita nggak usah tunjukin ya, namanya mobil baru kondisinya pasti oke. Untuk speakernya dia pakai Bose, jadi kualitasnya cukup premium. Untuk sound systemnya di bagian depan ada cup holder dan ada door pocket lagi, dan handle buat kita buka tutup pintunya, termasuk di bagian bawah sini yang bisa buat dudukin tangan di situ atau nyenderin tangan. Nah cakep ya. Mantap. Bagian sebelah kiri juga bisa buat air purifier-nya. Cakep sekali. Nah itu yang bisa kita update bos buat mobil Hyundai ini, atau Hyundai Creta yang Prime yang 2-ton ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dan di sini ada Hyundai Ioniq lagi, by the way kita ngingetin, dan ada Ioniq depan yang bisa buat test drive. Nah semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.